Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Ustadz semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pesan dari Ustadz, jangan lupa terus melaksanakan sholat 5 waktunya. Jangan pernah ditinggalkan ya. Baik, mengawali pembelajaran kita pada materi Quran hadis ini, kita awali pembelajaran ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ananda Ustadz semuanya, tema pembelajaran kita kali ini ialah hukum fenomena alam. Apakah ada yang tahu dari Ananda semua, apa sih hukum fenomena alam itu? Apa saja sih yang disebutkan di dalam Al-Quran tentang fenomena alam? Nah, penasaran kan? Kalau Ananda semua penasaran, silahkan tonton video ini, tonton video pembelajaran ini, agar Ananda semua tahu apa itu hukum fenomena alam. Baik, Ananda Ustadz semuanya, tujuan pembelajaran kita pada kali ini ialah pertama, menjelaskan kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah tentang fenomena alam. Kemudian menjelaskan keterkaitan surah Al-Qari'ah dan surah Az-Zalzalah tentang fenomena alam dalam kehidupan, dan menerapkan kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memasuki materi pembelajaran, Ustadz mau tanya dulu, ada yang tahu nggak apa sih pengertian hukum alam? Ya, hukum alam ialah merupakan hukum yang berlaku sesuai kodrat alam, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan sunnatullah. Dalam arti Indonesianya ialah ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita kaji secara ilmiah, hukum alam dapat kita rasakan dengan panca indera kita, kemudian dapat kita terangkan serta dapat kita nilai secara ilmiah. Fenomena alam yang terdapat di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali. Namun dalam penjelasan kali ini, Ustadz mengambil 2 sampel saja. Antara lain ialah dijelaskan di dalam surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah. Fenomena alam yang terdapat di dalam surah Al-Qari'ah dapat Ustadz jelaskan. Ayat 1 sampai ayat 3 itu memberikan informasi kepada kita tentang fenomena alam, yaitu berkaitan tentang hari kiamat. Ayat 4-5 itu menggambarkan kepada kita tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi pada hari kiamat. Contohnya, manusia akan bertebaran, berhamburan karena kebingungan dengan peristiwa yang terjadi pada saat itu. Ayat yang ke-6 sampai ke-7 itu menjelaskan tentang tahapan-tahapan manusia setelah peristiwa hari kiamat itu terjadi, yang mana tahapan-tahapan tersebut terbagi kepada 5 tahapan, yaitu tahapan yang pertama yaitu Yaumul Ba'ats. Kita, makhluk yang bernyawa, akan dibangkitkan kembali dari alam kubur kita. Yang kedua, Yaumul Mahsyar, yang dimana manusia setelah dibangkitkan akan dikumpulkan di suatu padang atau suatu tempat yang sangat luas sekali yang disebut dengan Yaumul Mahsyar. Yang ketiga, Yaumul Hisab, hari perhitungan amal kebaikan kita. Yang keempat, Yaumul Mizan, di mana di situ amal kita tadi ditimbang
apakah amal kita banyak yang baiknya ataupun banyak yang buruknya. Dan yang kelima yaitu yaumul jaza, hari pembalasan, apakah kita masuk ke surga atau ke neraka. Ayat ke-8 sampai ayat ke-11 dalam surah Al-Qari'ah mengenai tentang fenomena alam menggambarkan orang-orang yang menerima timbangan amal kebaikannya lebih ringan daripada amal kebaikan, maka akan mendapat siksa orang tersebut dan dimasukkan ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, jika amal kebaikannya lebih berat, maka dia akan mendapatkan kebaikan dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan dan amal kebaikan kita selalu dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Berkaitan tentang fenomena alam ini juga dijelaskan di dalam surah Al-Zalzalah. Ternyata setelah kita lihat surah Al-Zalzalah dan surah Al-Qari'ah hampir sama menjelaskan tentang hari kiamat. Ayat 1 sampai ke-2 di dalam surah Az-Zalzalah juga menjelaskan tentang informasi hari kiamat. Ayat ketiga itu menggambarkan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada hari kiamat. Ayat keempat sampai kelima juga menjelaskan tentang tahapan-tahapan pada hari kiamat tersebut. Dan ayat ke-6 pun juga sama, menjelaskan tentang tahapan-tahapan tersebut. Sedangkan ayat ke-7 sampai ayat ke-8 di situ menjelaskan tentang kabar gembira bagi orang yang amal ibadahnya sangat banyak, atau peringatan bagi siapa saja yang telah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keterkaitan antara surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah ialah dari segi bahasa, Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah memiliki arti yang hampir sama. Al-Qari'ah dari segi bahasa berarti bahaya besar, yaitu kejadian yang luar biasa pada hari kiamat tersebut. Sedangkan Al-Zalzalah berarti guncangan, yaitu keguncangan bumi yang terjadi pada hari kiamat tersebut. Dan berkaitan tentang surah Al-Qari'ah dan Al-Zalzalah ini sama-sama memberikan penjelasan yang akan diterima manusia berdasarkan amalnya selama di dunia. Orang yang berbuat baik akan mendapatkan balasannya, yakni syurganya Allah. Begitu pula orang yang berbuat buruk, mereka pun akan mendapatkan balasannya berupa siksaan api neraka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita memahami kandungan surah Al-Qari'ah dan surah Al-Zalzalah tadi, hendaknya dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa perilaku yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ananda sekalian ialah: 1. Meyakini bahwa alam semesta ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, meyakini akan adanya hari kiamat ataupun hari akhir. Yang ketiga, berusaha agar selalu beramal soleh, melakukan yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi segala apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, segera bertobat saat kita menyadari apa yang kita lakukan adalah kesalahan. Dan yang kelima, meyakini dengan sepenuh hati bahwa segala yang dilakukan selama hidup di dunia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat kelak. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat baik untuk Ustadz, khususnya untuk kalian semua, serta selalu menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin hanya ini yang Ustadz dapat sampaikan. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Ustadz akhiri,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.